Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik untuk memenuhi tugas dari Bapak Rosyidi yang disusun oleh kelompok 1, yaitu Jamilah, Faidatus Salihah, Lailatus Sa'adah, Atina Amaliyatus Salihah, Nurhalisa, Islahatul Karimah, Ahliyatul Himmah, Afidatul Miladiyah, Hamidah, Hamimah, Wiji Huryana, Wiji Huryani, Mutmainatul Zahra, Sulaiman Fadli, Lailatul Fitriyah, Khadijah, Tuhfatul Ummah. Definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik yang dinamakan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, yaitu skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh dan perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, disertai perubahan dalam kemampuan fisik. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap, dan lain-lain. 2. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, dan melompat. Pada perkembangan peserta didik, perkembangan fisik motorik memegang peranan yang sangat penting. Sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Selain itu, mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya, misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentan usia. Perkembangan fisik pada masa anak usia 0-5 tahun. Karakteristik perkembangannya yaitu perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan macam-macam gerakan dasar yang semakin baik. Perkembangan fisik pada masa anak usia 5 tahun sampai 11 tahun. Karakteristik perkembangannya yaitu perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umur relatif tidak stabil dan mudah sakit. Rentan dan daya kurang. Perkembangan fisik pada masa usia 8-9 tahun. Karakteristik perkembangannya yaitu terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktif yang ada kognitif fisik seperti berkelahi dan bergelut. Anak perempuan lebih maju 1 tahun daripada anak laki-laki. Perkembangan fisik pada masa usia 10-11 tahun. Karakteristik perkembangannya yaitu kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari anak perempuan, mengalami kematangan seksual. Perkembangan fisik pada masa anak usia remaja. Karakteristik perkembangannya yaitu pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Perkembangan fisik pada masa anak usia pada masa dewasa. Karakteristik perkembangannya yaitu kemampuan fisik pada masa dewasa setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik.
Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun, karakteristik perkembangannya yaitu tidak dapat berhenti bertempur secara cepat, dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki, dan dapat berjingkrak. Perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun, karakteristik perkembangannya yaitu lebih efektif mengontrol gerakan. Perkembangan psikomotorik pada anak masa usia 5 tahun, karakteristik perkembangannya yaitu dapat melakukan gerakan start, berputar atau berhenti secara efektif. Perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6-12 tahun, karakteristik perkembangannya yaitu keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah, dan keterampilan bermain. Perkembangan psikomotorik pada masa anak usia remaja, karakteristik perkembangannya, keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Perkembangan psikomotorik pada masa dewasa, karakteristik perkembangannya yaitu pada usia dewasa keterampilan dalam hal tertentu dapat ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik yaitu faktor keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan, faktor gizi, faktor gangguan emosional, faktor kelamin, faktor status sosial ekonomi, faktor kesehatan, faktor pengaruh bentuk tubuh, faktor pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, faktor pertumbuhan otot-otot, faktor perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin, faktor perubahan struktur jasmani. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikomotorik baik yang menghambat dan mendukung potensi motorik peserta didik yaitu faktor pola asuh orang tua, faktor gen dari orang tua, faktor pengaruh lingkungan, dan faktor interior ruang belajar. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik, yaitu 1. Guru harus memahami dan menghargai perbedaan individual anak. 2. Orang tua dan peserta didik harus diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan. 3. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. 4. Guru harus lebih banyak memberi simulasi supaya mempercepat kematangan dan perkembangan psikomotorik peserta didik. 5. Guru harus mendorong siswa menentukan pilihannya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 6. Lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Untuk perkembangan fisik dan psikomotorik ini, penulis menekankan stimulasi anak menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan ada keterangan yang kurang difahami, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.